Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Badrax dan Janur berkata bahwa wanita itu membawa tubuh Akrur bersamanya. Kansa berkata, jika aku memiliki tubuh Akrur maka dia akan menjadi roh yang luar biasa bagiku. Kansa marah dan berkata, tapi siapa wanita itu? Dan aku ingin dia ditemukan. Kemudian Kansa mengatakan istri pertama Basudewa Rohini dan anaknya yang hilang semakin membingungkan dari hari ke hari dan di mana dia. Badrax mengatakan dia pasti bersembunyi di sini di suatu tempat. Badrax berkata kita harus lebih fokus pada Gokul. Kemudian Kansa berteriak dengan keras menyebut Bakasura. Bakasura pun datang terbang dari langit. Bakasura masuk ke dalam istana dan berdiri di sana. Sementara itu Kana di Gokul sebagai Gora baru dan Balram juga. Radha duduk dan dia menyanyikan sebuah lagu untuk menggoda Kana dan tertawa. Kana mengatakan, Gopi kamu tidak akan pernah berubah karena kamu tidak mendengarkan siapapun. Kana pergi untuk hari pertamanya dan mencapai ladang. Dia memiliki sekendi mentega Yasoda. Lalu ada dua anak laki-laki berasal dari desa lain dan sebenarnya adalah murid dari Treta Yuga Dewa Wisnu dari Sri Rama. Mereka datang sebagai dua anak laki-laki dan berdiri di depan Kana. Kana bertanya siapa mereka. Bosi berkata, kami datang ke sini dari desa tetangga. Kami telah banyak mendengar tentangmu dan bahwa kau menyukai mentega yang dibuat dengan sangat baik oleh ibumu. Kana tersenyum dan berkata, ya aku suka mentega. Anak laki-laki melihat kendi mentega milik Kana. Kana pun bertanya, kalian berdua ingin mentega? Anak laki-laki mengatakan itu mentega milikmu. Kana mengatakan tidak. Itu adalah mentega ibuku dan kamu bisa memilikinya. Kana memberi mereka mentega, dan mereka berdua mulai makan dan mereka menyukainya. Ada dua wanita berjalan menuju sungai untuk mengisi air di pot mereka dan mereka mengobrol. Bakasura berkata pada Kansa, aku telah datang ke sini, dan aku akan pergi ke Gokul. Adikku Putna terbunuh di tanah itu dan aku akan membalas dendam. Bakasura pun pergi. Kansa berkata bagus. Dia mengerti tanpa aku memberitahunya. Di Gokul Kana sedang berjalan dan tiba-tiba dia melihat seekor sapi yang terbuat dari lumpur di depannya. Kana tersenyum dan berkata patung ini terlihat seperti ibu sapi sungguhan dan sangat indah. Laksmi bertanya siapa itu Prabu? Dewa Wisnu mengatakan bahwa sapi itu sebenarnya adalah muridku. Dia adalah sapi dan putri seorang raja di Yug sebelumnya, tetapi ayahnya mengutuknya dan dia berubah menjadi lumpur. Dia akan dibebaskan hanya dengan bentuk kanaku. Di Gokul dua orang wanita mendekati sungai dan mereka tiba-tiba melihat ke langit. Seorang wanita mengatakan elang yang sangat besar. Yang lain mengatakan dia Bakasura dan mereka takut. Bakasura lalu menyemburkan api ke arah dua wanita itu dan mereka berteriak. Kana mendengar teriakan mereka dan mendatangi mereka. Dia mengatakan mereka berdua terluka karena luka bakar. Keduanya berteriak kesakitan dan berkata, Kana tolong kami. Kana khawatir dan kemudian teman Kana datang. Kana bilang Jivak pergi dan panggil ayahku. Lalu Jivak pulang dan dia bilang Paman Nanda tolong ikut aku. Ada masalah dan Gopi sudah diserang. Nanda kaget dan pergi dengan Damodar dan semua pria. Mereka datang dan Nanda melihat wanita yang terkena luka bakar. Wanita itu mengatakan selamatkan kami Paman Nanda. Kemudian Nanda dan semua orang merawat dua Gopi dengan obat. Teman Kana mengatakan Paman Nanda, Asur itu tampak seperti elang. Nanda bilang artinya dia adalah Bakasura Asur Kansa. Kana khawatir dan mengatakan Bakasura. Laksmi mengatakan Prabu siapa dua Gopi ini dan kenapa Bakasura berbentuk elang? Dewa Wisnu berkata di dalam Yuga sebelum Treta Yuga. Dewa Wisnu bercerita bahwa Bakasura adalah anak seorang raja yang telah kubunuh karena dosa-dosanya yang buruk dengan mengambil bentuk ikan.
Bakasura marah dan ingin balas dendam sehingga dia bersama dua istrinya berkeliling dunia dan membunuh semua ikan yang dia temukan karena menganggap mereka sebagai aku. Seorang resi dulu tinggal di hutan dan dia menyimpan banyak ikan di kolam yang dia buat sehingga dia bisa melakukan puja dengan memikirkan ikan itu sebagai aku. Bakasura datang bersama istrinya ke ashram resi dan resi menyambutnya untuk melayaninya. Resi pergi membawa air dan Bakasura dan istrinya melihat ikan. Bakasura berkata, aku akan membunuh mereka karena mereka bisa jadi adalah Wisnu yang membunuh ayahku. Bakasura pun membunuh ikan-ikan itu. Resi keluar dan marah. Dia mengatakan, beraninya kamu membunuh ikan-ikan itu. Aku mengutuk kau bahwa mulai sekarang dalam setiap kehidupan kedua istri itu akan menjadi ikan dan Bakasura akan menjadi elang dan dia akan membunuh istri-istrinya di setiap kehidupan. Resi mengutuk mereka. Laksmi mengatakan, tapi Prabu, jika dua gopi itu adalah istrinya dan dikutuk menjadi ikan, lalu bagaimana mereka gopi bisa berada di sini? Dewa Wisnu mengatakan bahwa para istri Bakasura itu telah meminta pengampunan dan Resi berkata bahwa mereka akan diberi keselamatan oleh Kana di Dwapara Yuga. Dua gopi berteriak kesakitan lalu mereka berkata, Prabu maafkan kami. Lalu mereka mengucapkan Narayana dan mati. Semua orang kaget dan Kana sedih. Kana pun berpikir Bakasura mungkin kembali. Dia dan teman-temannya pergi ke dekat pohon lalu teman berkata, Kana, apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba mereka melihat Bakasura terbang dan dia berdiri di atas bukit. Kanha mengatakan, lihat Bakasura telah kembali. Kita harus pergi dan memberitahu semua orang untuk masuk ke dalam rumah mereka sebelum Bakasura menyerang Gokul. Kanha pergi ke Nanda dan berkata, ayah kita harus memberitahu semua orang. Beberapa pria berkata, kami akan pergi dan menyuruh orang-orang masuk ke rumah mereka. Kana mengatakan, ibu dan ayah kalian berdua masuk ke dalam rumah. Yasoda mengatakan, kemana kamu akan pergi? Kana berkata untuk melihat apakah semua orang aman. Namun Yashoda mengatakan setiap orang harus menjaga diri mereka tetap aman. Nanda bilang, aku harus pergi Yasoda. Yashoda mengatakan tidak dan kita semua akan masuk ke dalam. Dia membawa Balram, Kana dan Nanda ke dalam. Damodar bilang, aku akan melakukan sesuatu. Bakasura mulai menyemburkan api ke segala arah di Gokul dan berkata, aku tidak akan meninggalkan siapapun. Semua orang berlarian ketakutan ke rumah masing-masing. Nanda mengatakan, Yasoda, aku tidak bisa tinggal di dalam seperti ini saat orang-orangku dalam bahaya. Yasoda menangis dan berkata, tidak Nanda, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Sapi Safri Kana dalam bahaya dan dia terjebak dalam api. Kana berpikir, aku harus menyelamatkannya. Kemudian dia menyelinap keluar ruangan dan mengunci pintu dari luar. Yashoda dan Nan berkata, Kana, buka pintunya. Kana mengatakan, ayah ibu, aku minta maaf tapi aku harus pergi dan membantu menyelamatkan dan tidak ada yang akan terjadi padaku. Yashoda menangis saat Nanda berkata, buka pintunya. Kana pergi saat Balram berjalan di belakangnya. Nanda dan Yasoda melihat Balram dan berkata, buka pintunya. Balram mengatakan, paman jangan khawatir. Aku di sana untuk melindungi saudara laki-lakiku dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Balram juga pergi. Kana mencoba memadamkan api di sekitar sapi. Balram datang dan membantu Kana. Sementara itu Bakasura melihat mereka. Kana berkata pada Balram, tenang di dalam dan aku akan segera datang. Setelah api padam, Balram kemudian membawa sapi itu menjauh. Damodar pergi ke Nanda dan Yashoda dan membuka pintu tetapi mereka terkunci di dalam dari pintu utama. Yasoda berdoa, tolong selamatkan anak-anakku. Nanda dan Damodar mencoba mendobrak pintu utama. Bakasura menyemburkan api dan Kana menyelamatkan dirinya dari api itu. Kana berteriak, Bakasura, dengarkan aku. Tapi Bakasura terus menyerang. Kana berlari dan kemudian bersembunyi di balik batu. Bakasura berubah menjadi bentuk normalnya dan berkata, di mana kamu dan aku akan membunuhmu. Keluar, kalau tidak aku tidak akan meninggalkan orang Gokul. Dewa Wisnu berkata kepada Narada Muni bahwa apapun yang dipegang Kana adalah senjata baginya.
Kana bersembunyi di balik batu dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Lalu ada katapel dan sebuah batu di tangannya. Kana mengatakan, ibu bilang kita bisa kuat kalau kita berani. Kana berdiri di atas batu dan berkata, Bakasura. Bakasura pun melihat Kana. Bakasura menyemburkan api. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.